Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Arodi selaku Kepala Cabang KPM Surabaya. Yang saya hormati Ayah Bunda dari wali siswa kelas berbakat C, baik yang siswa lama maupun siswa yang baru bergabung bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore hari ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita dapat bersua dalam keadaan sehat, meskipun melalui daring online via Vicon Zoom. Kita bersyukur ayah bunda sekalian, karena di tengah kondisi seperti ini mungkin masih banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau sanak keluarga kita di sekeliling kita yang diuji oleh Allah sakit. Namun pada sore hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik ayah bunda sekalian, mohon izin ayah bunda sekalian, mungkin ayah bunda yang baru bergabung bersama kami dalam kesempatan kali ini, perkenalkan ayah bunda, saya Vicky Hermawan dari KPM Surabaya, bagian staf pendidikan yang akan membersamai ayah bunda untuk pembelajaran dan juga untuk sebagai sekaligus moderator pada pertemuan siswa sore hari ini. Baik ayah bunda sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair atas partisipasi ayah bunda sekalian, yakni respon yang baik untuk dapat menghadiri undangan kami untuk pertemuan orang tua siswa kelas berbakat C yang pada sore hari ini kita akan nanti bersama Ustadz Arodi. Di kesempatan kali ini selain konsolidasi untuk persiapan pembelajaran di satu semester ke depan ayah bunda sekalian, kami juga bermaksud untuk silaturahim dengan ayah bunda sekalian yang baru saja bergabung menjadi keluarga besar dari KPM, khususnya keluarga besar KPM Cabang Surabaya. Selamat datang di keluarga KPM, Klinik Pendidikan MIPA Cabang Surabaya. Baik ayah bunda sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali. Bagi yang muslim ayah bunda, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah, salat Nabi dan doa belajar. Bagi yang beragama selain Islam, non-muslim, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita baca Al-Fatihah yang kita khususkan untuk kebaikan kita bersama, untuk kelancaran juga kegiatan pada sore hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik ayah bunda sekalian, selanjutnya yakni akan ada pemaparan materi, motivasi dan informasi yang akan disampaikan langsung oleh
Kepala Cabang KPM Surabaya, yakni Ustadz Arodi. Untuk itu kepada Ustadz Arodi kami persilakan. Terima kasih Pak Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mohon keikhlasan dan ketulusan Bapak Ibu untuk kita baca suratul Fatihah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang barangkali sudah dipundhut oleh Allah karena wabah COVID Corona. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal kebaikannya diterima di sisi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni sehingga tenang di alam barzah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang sakit hari ini, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, dan masyarakat sebangsa ini pada umumnya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan segera diangkat sakit corona oleh Allah sehingga terbebas bangsa dan di negeri ini dari wabah COVID-19. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat. Keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari penyakit corona ini. Ala hadiniya as-solihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih senantiasa untuk mencoba bertahan dan terus mengisi kebaikan-kebaikan dan upaya-upaya untuk meningkatkan imunitas kita, dan ini terus harus kita lakukan meskipun kita dalam kondisi yang seperti ini, khususnya di Surabaya, apalagi di kota-kota besar di Jawa ini yang banyak sekali yang kondisinya merah menuju ke hitam. Ya, nah mudah-mudahan kita tetap masih dalam suasana yang terus mempertahankan ibadah kita, perbuatan baik kita, termasuk salah satunya adalah kami harus tetap eksis untuk membina anak-anak. Kami harus terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dalam hari ini mempersiapkan generasi yang akan kita tinggalkan ini menjadi generasi yang lebih baik dari yang saat ini kita bersama dengan Bapak Ibu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikih. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang barangkali baru bergabung bersama KPM Cabang Surabaya. Mudah-mudahan menjadi keluarga besar KPM ini salah satu adalah untuk menambah kekeluargaan. Karena di KPM itu sangat kuat nilai ukhuwah dan kekeluargaannya. Kita tidak memandang agama, kita tidak memandang ras, suku, bahwa kita ini senantiasa ingin memberikan kebaikan
untuk umat khususnya bangsa yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, untuk memulai saya akan sampaikan ulasan sedikit untuk mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana KPM memiliki komitmen terhadap anak bangsa ini. Nah, untuk itu saya akan tayangkan KPM, profil KPM. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Baik, mohon untuk disimak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mohon maaf. Ya, baik. Itulah KPM. Komitmen sampai hari ini insya Allah Bapak Ibu akan terus kita jalankan. Dan KPM cabang Surabaya ini adalah bagian dari KPM pusat. Oleh karena itu, tahun kemarin kelas berbakat C ini diselenggarakan
dan dikelola oleh KPM Pusat. Tapi untuk tahun ini diamanahkan kepada KPM-KPM di berbagai cabang yang ada di Indonesia untuk dikelola. Tetapi tetap bahwa keseragaman, sinergi dan koordinasi yang untuk mengelola kegiatan KPM yang berupa kelas berbakat ini senantiasa terus dikawal dan dijalankan oleh KPM Pusat. Jadi setiap bulan dan bahkan setiap ada kendala dan masalah selalu kita berkoordinasi dan kita selalu bersinergi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya ingin sampaikan ini adalah personil yang ada di KPM Cabang Surabaya. Saya sendiri Muhammad Arodi sebagai Kepala Cabang. Dan KPM Cabang Surabaya itu adalah cabang yang pertama Bapak Ibu. Jadi KPM yang ada di Surabaya ini adalah yang mengawali dari cabang-cabang yang ada. Jadi setelah Surabaya, setahun berikutnya baru Solo, kemudian Semarang, nah baru ke Depok, Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, maka memang agak beda di KPM Cabang Surabaya itu. Kenapa? Karena selain ada resource guru-guru yang baik, yang dulu langsung dilatih sendiri oleh Pak Ridwan selama 5-6 periode, yang langsung Pak Ridwan sendiri datang ke Surabaya, sekali periode itu 2-3 hari, dan itu dari pagi sampai sore. Nah, itu dikawal langsung oleh Pak Ridwan sehingga banyak resource guru-guru yang ada di KPM Cabang Surabaya itu memang cukup layak untuk bisa membina anak-anak. Dan alhamdulillah pula orang tua memiliki komitmen yang tinggi untuk bersama-sama dengan KPM melahirkan anak-anak yang berkualitas dan berprestasi. Baik. Kami didampingi oleh beberapa personil divisi pendidikan dan pelatihan yang untuk kelas berbakat ini Pak Vicky ya yang nanti akan mengelolanya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang terkait dengan kendala dan masalah apapun yang terkait dengan kelas berbakat langsung bisa kontak dengan Pak Vicky. Kemudian ada Bu Anis yang membantu Pak Saidi selaku koordinator untuk menyiapkan resource materinya. Jadi semua materi-materi yang dari pusat dikelola, kemudian dikemas untuk menjadi materi yang siap disajikan kepada anak-anak. Nah, sedangkan untuk kelas reguler ini dipegang oleh Pak Sahroni. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tim yang solid. Kemudian yang kedua ada tim divisi lomba jaringan dan produk. Lomba ini koordinator dari lomba jaringan dan produk ini adalah Pak Andika. Pak Andika. Kemudian untuk lomba itu Pak Wildan dan untuk produknya adalah Pak Aziz. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama dengan sekolah-sekolah luar yang ingin mengikuti atau mendapatkan layanan pendidikan maupun pelatihan dan sebagainya ini nanti dengan Pak Andika. Sedangkan lomba-lomba baik nasional internasional di Pak Wildan dan produk pembelian buku dan sebagainya ini dengan Pak Aziz. Kemudian satu lagi, nah ini ada divisi yang baru di masa pandemi ini, Bapak. Sebelumnya nggak ada ini ada ketika di masa pandemi karena kita memang mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk bisa melayani. Karena kita tidak bisa offline, tatap muka, maka kita harus mengubah layanan kita dalam bentuk online, ya, daring. Nah, ini dikoordinasi oleh Pak Rijal, kemudian yang kedua Mas Irul. Ini Bapak Ibu personel kami. Mudah-mudahan doanya beliau-beliau ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan terus berkembang. Nah,
Ada hal penting Bapak Ibu yang akan kami sampaikan berkaitan dengan kelas berbakat ini. Bahwa yang pertama, target pembelajaran di KPM itu memaksimalkan antena hati atau kolbu. Jadi ini yang paling utama dan pertama Bapak Ibu. Karena dengan inilah KPM bisa bertahan sampai hari ini. Dari 2003 sampai 2021. Dari 2003 sampai 2021. 2003 itu memulai dengan sistem metode seikhlasnya atau SMS. Pak Ridwan membangun lembaga ini dengan metode seikhlasnya. Nah, kemudian sampai saat ini alhamdulillah eksistensi KPM dan keberadaan beliau pun begitu luar biasa diakui tidak hanya skala nasional bahkan internasional. Nah, beberapa contoh sampai beberapa kali lomba-lomba kemarin tahun 2020 IMSO diselenggarakan di Indonesia. Tahun ini juga 2021 IMSO kayaknya juga akan dimintakan Indonesia kembali. Dalam hal ini KPM. Ini event internasional Bapak Ibu. Yang bergengsi ya. Termasuk dalam hal ini adalah IMC. Nah, ini yang paling tinggi, event yang paling tinggi di dunia karena diikuti oleh 5 benua dan sekaligus lebih dari 30 negara. Ya, dan pemerintah Indonesia sendiri mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk mengikuti ajang ini melalui salah satunya adalah KSN, kompetisi sains nasional, ya, yang biasa diikuti oleh banyak dari berbagai kota-kota dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, emasnya anak-anak yang memperoleh medali emas itu biasanya akan diikutkan di IMC. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu KPM. Jadi ini kepercayaan internasional yang luar biasa kepada KPM, meskipun dalam model online. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu kepercayaan yang terus akan dipertahankan oleh KPM, termasuk lomba ITMO. Ya. Nah, ini didapatkan tentu tidak karena hanya kemampuan akalnya Bapak Ibu, tetapi lebih karena memaksimalkan antena kolbunya. Kenapa? Karena karunia itu datangnya dari Allah. Dan untuk bisa mendatangkan atau mendapatkan karunia itu, ketika lembaga itu concern untuk membangun dan memaksimalkan fungsi kolbu ini. Kenapa? Karena sukses itu adalah yang punya adalah yang maha kuasa Allah SWT. Karena itu kemudian lembaganya didekatkan kepada yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini. Nah, siapa? Ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian di KPM ini memaksimalkan fungsi kolbu ini dengan penguatan karakter setiap satu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kelas berbakat C pusat, maka Bapak Ibu sudah bisa merasakan ketika anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran, maka selama 30 menit itu ada penguatan karakter setiap Sabtu. Jadi mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan Mars KPM, kemudian anak-anak ini diminta untuk yang Muslim membaca Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Quran, dan kemudian ditutup dengan motivasi suprarasional. Nah, ini selama 30 menit. Itu sebelum belajar. Nanti anak-anak pun juga demikian di kelas berbakat ini. Nah, terus ada PR akhlak dan menjalankan amaliyah sunnah. Nah, PR akhlak ini pun juga anak-anak harus nyentang. Jadi nyentang 7 amaliyah sunnah yang ada.
Dan ada PR akhlak yang dikerjakan kemudian diupload untuk nanti akan dijadikan sebagai salah satu penilaian. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ada pembinaan karakter suprarasional. Setiap Sabtu malam jam 19 sampai 19.30. Itu live secara nasional, ya, secara nasional yang dilaksanakan oleh KPM Pusat. Jadi semua anak-anak diwajibkan untuk mengikuti pembinaan karakter suprarasional. Mabar namanya, Malam Bina Karakter dan Akhlak. Malam Bina Akhlak dan Karakter. Nah ini dilakukan terus oleh KPM. Untuk apa? Untuk membentuk bagaimana kolbu anak-anak ini bersih, membuat kolbu anak-anak ini selalu bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu melibatkan Allah dalam segala aktivitasnya. Inilah Bapak Ibu yang menjadi kunci utamanya. Nah, baru kemudian yang antena akal ini menjadi bagian yang sudah disiapkan oleh KPM, yaitu pembelajaran menggunakan atau menitik beratkan nalar. Kemudian ada latihan soal-soal yang berbasis hot dan kompetisi atau lomba baik nasional maupun internasional. Nah ini terus dilakukan untuk anak-anak. Inilah target pembelajaran KPM, bagaimana dua ini memaksimalkan antena hati dan yang kedua melejitkan antena akal pikiran, itu yang menjadi bagian penting. Nah sedangkan satu lagi antena Bapak Ibu, yaitu antena panca indera atau fisik. Nah ini kami serahkan sepenuhnya kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua dengan kemampuannya, dengan karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah, mampu menjaga fisik panca indera anak-anak ini normal dan bisa berkembang dengan baik. Jadi mudah-mudahan akalnya, mudah-mudahan fisiknya tidak mudah sakit-sakitan. Kemudian akalnya ini tidak tercampuri dengan hal-hal yang bisa membuat lemah akalnya. Ya. Dengan makanan dan minuman, konsumsi sesuatu yang tidak merusak akal pikirannya anak-anak. Ya. Otaknya anak-anak. Nah mudah-mudahan ini kalau tiga ini Bapak Ibu dikembangkan, maka insya Allah menjadi manusia-manusia yang super. Ya, manusia-manusia yang super. Kenapa? Karena kita sudah ada banyak contoh di negeri kita ini Bapak Ibu. Tokoh-tokoh yang mengembangkan tiga antena ini luar biasa. Sebutkan satu jenderal yang sampai hari ini ada dalam benak Bapak Ibu. Siapa? Pasti Jenderal Sudirman. Kenapa? Padahal banyak jenderal yang lainnya. Karena ada sesuatu yang istimewa pada beliau. Secara kolbu, karakter beliau luar biasa. Beliau tidak pernah lepas dari wudhu. Dan beliau selalu melaksanakan sholat berjamaah dalam kondisi apapun. Ini adalah salah satu bagian yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Demikian pula antena akal beliau luar biasa. Kecerdasan beliau dan feeling beliau begitu terlatih. Sehingga sulit untuk dideteksi di mana dan bagaimana untuk ditangkap. Jadi tentara-tentara penjajah Belanda dan Inggris ketika itu untuk menangkap itu kesulitan. Kenapa? Karena selalu terdeteksi pergerakan-pergerakan mereka untuk melakukan penangkapan itu. Sehingga tidak bisa. Demikian pula meskipun kondisi beliau fisiknya harus ditandu, tetapi kemampuan beliau bergerak itu luar biasa. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu salah satu contoh. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun juga demikian banyak ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Saya kira mungkin ini mudah-mudahan kita sepakat semua bahwa dua hal ini kami ingin tanamkan kepada putra-putri Bapak Ibu dan kami kuatkan ini menjadi bagian yang terpenting dalam kegiatan-kegiatan kita. Berikutnya Bapak Ibu yang ingin saya haturkan kepada panjenengan semuanya bahwa kelas berbakat ini posisinya di mana?
Jadi awal ketika belajar bagi anak-anak yang pemula belajar matematika, yang sulit belajar matematika, kalau belajar matematika itu selalu berat buat anak-anak, maka anak-anak yang masih sulit belajar matematika atau tidak suka belajar matematika, itu biasanya kami masukkan dalam kelas MNR, namanya kelas MNR. Di mana kelas ini hanya membahas masalah nyata dan pemahaman konsep. Kenapa masalah nyata? Biasanya anak-anak kita ajak, kenapa sih kita harus belajar penjumlahan, kenapa sih kita harus belajar mengenal bangun, kenapa sih kita harus belajar perkalian dan sebagainya. Nah, sehingga kebutuhan anak-anak untuk belajar terbangun, sehingga senang dia. Yang kedua, kita mudahkan konsep itu dipahami oleh anak-anak. Di sini nih, dan kemudian kita latih. Inilah yang kemudian kelas pemula. Nah, ketika anak-anak sudah mulai senang, maka dimasukkanlah penalaran dan komunikasi. Nah, masuk di sini ada kelas PMNR dan sedikit pemecahan masalah. Nah, anak-anak yang sudah mulai masuk penalaran komunikasi ini biasanya nalarnya sudah mulai jalan, Bapak Ibu. Dan sudah mulai menyenangi matematika. Nah, ini harus kita kawal dengan soal-soal dan kita tanamkan bagaimana menemukan solusi-solusi dalam soal-soal itu dengan bernalar, tidak dengan hafalan rumus. Nah, itu adalah posisi kelas PMNR. Ya. Kemudian dikasih tantangan pemecahan masalah yang tidak banyak. Soal-soal. Nah, Bapak Ibu, setelah ini anak-anak, maka harus ada yang lebih. Bagaimana yang lebih? Maka disinilah ada kelas berbakat. Jadi kelas berbakat itu adalah kelas di mana di atasnya PMNR. Anak-anak sudah tidak ada masalah tentang belajar matematika. Jadi kalau ada kelas berbakat anak masih tidak suka belajar matematika, berarti ini ada kesalahan masuk kelas berbakat. Nah, mudah-mudahan anak-anak putra-putri Bapak Ibu semuanya senang matematika. Ya. Kalau anak berbakat tidak senang matematika, ini mesti ada something wrong ini ya. Ada something wrong. Jadi minimal anaknya senang. Dan yang kedua, dia suka tantangan. Karena disinilah soal-soal yang ada itu adalah soal-soal pemecahan masalah, soal-soal yang berbasis hot, yang memang disiapkan untuk anak-anak untuk terus memiliki keingintahuan. Atau keponya itu kita munculkan di situ. Nah, kelas berbakat ini di KPM itu dibagi menjadi kelas berbakat pemula, sedang, kemudian tinggi dan istimewa. Jadi ada kelas berbakat C, pemula, kelas berbakat B, berbakat A, baru istimewa. Nah, kemarin semua 4 kelas ini berbakat ini di pusat semuanya. Tahun ini kelas berbakat C diserahkan kepada cabang. Kemudian kelas berbakat B dan A serta istimewa itu dikelola oleh pusat. Karena itu di pusat kegiatan pembelajarannya tidak ada kelas MNR, tidak ada kelas PMNR, dan tidak ada kelas berbakat untuk tahun ini, berbakat C untuk tahun ini. Yang ada adalah berbakat A dan berbakat B, A sama istimewa. Untuk bisa masuk kelas yang di pusat, maka harus SKK, seleksi kelas khusus. Jadi ada seleksi kelas khususnya. Karena memang ini adalah anak-anak khusus, anak-anak khusus. Apakah bisa kelas berbakat C masuk ke kelas berbakat B, A, dan istimewa? Sangat bisa. Tergantung kepada bagaimana kondisi anak-anak kita. Semuanya bisa dijalani ketika ada kemauan dan ada kemampuan pada anak-anak untuk mengembangkannya. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan posisi kelas berbakat C. Berikutnya adalah ketentuan dasar kelas berbakat C. Kelas berbakat C yang ada di cabang Surabaya ini adalah ada 4 komponen berasalnya. Yang pertama adalah dari seleksi SKBO. Apa itu seleksi SKBO? Yaitu seleksi kelas berbakat online. Jadi kami memang membuka seleksi kelas berbakat online. Ya. Nah, dari SKBO ini mengikuti seleksi tes pertama, kemudian tes kedua lolos, maka masuk ke berbakat C. Ada pula siswa dari rekomendasi kelas PMNR. Jadi ada kelas yang dari
KPM yang di posisi PMNR ini bagus, direkomendasikan untuk masuk ke kelas berbakat C. Kemudian yang ketiga, siswa rekomendasi finalis KSM. Jadi anak-anak yang final masuk final KMS, kompetisi KMS bukan KSM ini, kompetisi matematika supranasional kemarin yang ke-16, anak-anak yang finalis ini yang masuk final, nah ini punya kesempatan untuk bisa masuk langsung ke berbakat C. Dan termasuk anak siswa lama yang telah bergabung KPM sebelumnya. Inilah Bapak Ibu komposisi anak-anak berbakat C. Dan siswa berbakat C ini bisa mengikuti kelas PMNR. Jadi untuk apa? Karena di berbakat C itu anak-anak tidak menggunakan buku. Ya, tetapi anak-anak harus memiliki buku untuk dikerjakan buku PMNR itu. Jadi Bapak Ibu, buku PMNR itu harus dimiliki oleh anak-anak untuk dikerjakan sendiri di rumah. Kenapa? Karena untuk melatih keterampilan hitung dia. Sebab ada berangkat dari beberapa kelompok tadi. Ada seleksi dari SKPO, ada rekomendasi dari ada rekomendasi dari finalis. Kemudian ada dua ini ya, yang dari luar, yang bisa jadi belum pernah merasakan soal atau pembelajaran matematika bernalar. Nah ini harus memiliki istilahnya kebiasaan. Bagaimana sih soal-soal matematika nalaria itu? Maka anak-anak harus wajib punya bukunya. Contoh bukunya kayak begini Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh bukunya. Ini harus punya anak-anak berbakat C itu. Dan harus dikerjakan. Kerjakan diri. Ketika anak-anak ini mengerjakan, kemudian ada soal-soal yang ternyata sulit, ini bisa menjadi catatan buat anak-anak untuk ditanyakan kepada gurunya. Ditanyakan kepada gurunya. Sehingga apa? Sehingga terus berkembang. Saya punya pengalaman, terus terang Bapak Ibu, beberapa tahun yang silam, saya juga mengajar, punya pengalaman ketika salah satu anak belajar ke tempat kami kasih ini, waktu itu kelas 4, semester 1 kami kasih. Kemudian dia kerjakan karena semangatnya luar biasa, dikerjakan. Dalam waktu, ini habis dalam waktu 2 minggu. 2 minggu habis semua soalnya. Saya cek semuanya, baik soal peran komunikasi, kemudian pemecahan masalah, bahkan eksplorasi, itu kerjakan semua. Dan benar semua, subhanallah, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu memang ketika anak-anak ini sudah terbiasa dengan seperti ini, maka yang namanya prestasi itu akan datang sendiri. Ya. Sebab di kelas berbakat C itu nanti tidak ada buku modul, yang ada adalah lembaran-lembaran soal yang sudah disiapkan oleh tim Litbang. Jadi tim Litbang nanti akan ngasih lembaran soal untuk dijadikan bahan belajar. Nah, nanti akan dijelaskan juga di berikutnya. Nah, oleh karena itu, kenapa harus ada PMNR? Karena ini untuk melatih cara berpikir anak-anak untuk terstruktur. Karena ini tersusun berdasarkan materi-materi, per materi. Sedangkan materi yang ada di kelas berbakat C itu adalah campuran. Ada campuran. Kenapa? Karena memang anak-anak berbakat itu adalah anak-anak yang disiapkan untuk lomba-lomba, Bapak Ibu. Sehingga ya tidak diurutkan berdasarkan pada tema-tema atau grup-grup, misalnya geometri sendiri, bilangan sendiri, tidak seperti itu. Jadi ada gabungan-gabungan. Kemudian siswa kelas berbakat C adalah kelas yang dilaksanakan di cabang yang merupakan bagian dari kelas berbakat A dan B yang ada di pusat. Biaya belajar seikhlasnya Bapak Ibu. Seikhlasnya ini adalah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Mohon dengan sangat, ini kemampuan Bapak Ibu. Jadi kami ingin adanya satu
kejujuran dan ketulusan dari Bapak Ibu bahwa kita memang tidak menggratiskan, tetapi kami juga tidak akan memaksakan Bapak Ibu ketika tidak punya sama sekali, kami pun membuka diri. Karena nanti programnya adalah ketika anak-anak mau belajar kan mengambil materinya untuk dikerjakan dulu, untuk dipahami dulu. Nah, setelah itu untuk bisa mendapatkan ini maka anak harus membayar dengan biaya seikhlasnya. Nah, biaya seikhlasnya ini kalau hari itu, kalau pekan itu memang enggak ada dana sama sekali, tulis saja biaya seikhlasnya 0 misalnya. Enggak masalah, kirimkan foto itu, kirimkan kepada kami. Kenapa? Karena memang kami bisa memaklumi. Kami bisa memaklumi, tidak setiap saat rezeki kita itu lancar. Tetapi ketika kita ada rezeki, jangan kemudian Bapak Ibu, wah aku nggak punya rezeki, khawatir nanti. Kalau punya rezeki terus nggak punya rezeki, karena terus terang kami ini melakukan kan dalam rangka untuk membantu siapapun yang tidak mampu untuk bisa dibantu oleh yang mampu. Dan proses yang ada di tempat kami itu pun juga dalam rangka untuk subsidi silang. Ya, subsidi silang. Sehingga apa? Program-program yang kami lakukan, guru-guru yang datang, kami tidak mungkin menggratiskan guru itu datang kemudian mengajar kemudian tidak ada fee-nya. Tetap kami bayar sesuai dengan standar yang ada. Dan itu kami ambilkan dari ini Bapak Ibu. Termasuk program-program pelengkap yang terkait dengan peralatan dan sebagainya. Nah, kami ambilkan dari sini ini. Oleh karena itu, maka kegiatannya atau biaya seikhlasnya itu dibayarkan setiap program atau setiap kegiatan. Misalnya, nanti juga kami sampaikan dalam satu pekan ini mungkin sekalian nanti ini dalam satu pekan ini, kegiatan ini Bapak Ibu adalah satu pekan. Satu pekan itu apa saja yang dilakukan oleh anak-anak? Satu pekan itu, yang pertama adalah anak-anak ini mengikuti Vikon. Ini yang pertama, Vikon. Vikon untuk belajar langsung, video conference. Yang kedua, anak mengerjakan soal pekanan. Yang ketiga, anak-anak mengerjakan PR akhlak kemudian diupload. Kemudian anak-anak mengikuti setiap hari Sabtu pukul 19.30 sampai 19 sampai 19.30 ini keliru. 19 sampai 19.30 Bapak Ibu, bukan 18.30. 19.00 sampai 19.30 mengikuti mabar. Dan durasi belajarnya 2 jam. Nah, ini dilaksanakan dalam satu pekan Bapak Ibu. Ini bayarnya sekali. Satu pekan bayarnya sekali. Nah, pekan berikutnya bayar lagi. Pekan berikutnya bayar lagi. Kalau ada kegiatan lomba, ya lomba bayar lagi. Kenapa setiap kegiatan bayar? Iya Bapak Ibu. Karena kami sadar bahwa tidak mungkin kami akan bebankan semuanya. Satu bulan pokoknya segini. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Kenapa? Karena kami ingin meringankan beban Bapak Ibu dan sekaligus berbagi dengan Bapak Ibu. Karena bisa jadi pada pekan itu atau mungkin pada kegiatan itu punya rezeki, ya bisa melaksanakan. Bagaimana kalau nggak punya rezeki? Ya. Kalau dibayarkan bulanan, ya kalau ada. Kalau nggak ada, nggak. Berarti banyak yang tidak diikutin. Karena bulan itu bisa jadi banyak kegiatan. Nah, inilah yang kami maksudkan bahwa mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi kita untuk mencerdaskan anak-anak tetapi tidak memberatkan. Bukan berarti bahwa wah mumpung. Mohon tidak menggunakan aji mumpung. Karena terus terang setiap pengorbanan itu akan berkorelasi sesuai dengan hasilnya. Sebesar apapun hasilnya, maka sebesar itu pula pengorbanan. Sebesar apapun pengorbanan kita, maka sebesar itulah hasilnya. Ya, jadi oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami bahwa kami berusaha untuk mencoba dan sistem ini
sudah dilaksanakan dari tahun 2003 sampai sekarang. Itu jalan. Nah, dan normal-normal saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang baru bergabung, gimana sih kok seikhlasnya? Ya, silakan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Kalau mau banyak silakan, kalau mau sedikit silakan. Ya, yang bisa mengukur adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu sendiri. Semakin banyak juga berarti Bapak Ibu semakin banyak membantu orang lain. Ya. Kenapa? Membantu orang lain tidak akan pernah rugi. Sebab siapapun yang akan membantu banyak orang yang kesulitan, maka dia akan dimudahkan dan dibantu oleh Allah, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan memberi yang lebih besar lagi kepada kita semua. Baik. Yang terpenting yang saya jelaskan di sini Bapak Ibu, di sini. Bahwa anak-anak ini ada PR akhlak. PR akhlak itu hanya bagi yang Muslim. Yang selain Islam, yang non-Muslim, maka ini nanti akan ada tugas tersendiri. Tapi tidak dimasukkan di PR akhlak ini. Ya. Kenapa? Karena kita nanti akan pantau apakah akhlaknya anak-anak ini tetap baik kepada orang tuanya, bagaimana, kepada temannya, bagaimana. Ini nanti akan kita pantau. Karena ini masuk dalam kategori yang akan dilihat karakternya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu durasinya. Belajarnya 90 menit. Tapi ada tambahannya sekitar maksimal 30 menit untuk penguatan karakternya setiap Sabtu. Karena belajarnya hari Sabtu Bapak Ibu ya. Jadi khusus kelas berbakat itu belajarnya hari Sabtu dan berbasis web KPM Surabaya. Berarti putra putri Bapak Ibu harus memiliki member kpmsurabaya.id. Nah, yang belum punya member nanti bisa berhubungan dengan Pak Vicky untuk segera memiliki member. Sehingga setiap belajar itu mengaksesnya harus menggunakan ID member. Jadi kalau tidak punya ID member tidak bisa masuk. Untuk apa? Mendapatkan soal, kemudian mengikuti Vicon, karena link Zoom-nya ada di dalam web itu untuk diambil dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasan tersendiri dari Pak Vicky bagaimana cara untuk melakukan kegiatan belajar di setiap pekannya. Baik. Yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, penilaian. Penilaian dilakukan pada nilai mengerjakan soal pekanan. Kemudian nilai eliminasi bulanan. Jadi anak-anak ini nanti ada eliminasi. Nah, eliminasi ini, mohon maaf Bapak Ibu, eliminasi ini berarti mengikuti kegiatan di KPM pusat. Nah, inilah yang membedakan dengan cabang yang lainnya. Karena cabang Surabaya memiliki web tersendiri dan untuk bisa mengikuti pembelajaran anak menggunakan member ID sendiri, sementara kalau eliminasi dengan web pusat. Web pusat. Dan di web pusat ini berarti juga harus punya akun tersendiri. Karena itu nanti yang belum punya akan dipandu, akan dibantu oleh Pak Vicky berkaitan dengan eliminasi. Jadi setiap bulan itu ada eliminasi Bapak Ibu untuk anak-anak itu. Tapi eliminasinya anak-anak berbakat C itu beda dengan eliminasinya anak-anak berbakat A dan berbakat B. Anak-anak eliminasi berbakat C itu adalah eliminasi untuk mengukur tingkat kemampuannya anak-anak. Sehingga nilai-nilai itu nanti akan dijadikan rekomendasi. Setiap 3 bulan KPM pusat itu ada SKK. SKK setiap bulan. Nah, anak-anak yang di berbakat C ini itu nanti akan ikut SKK dan rekomendasi dari pusat ini. Sehingga ketika ikut SKK kemudian rekomendasi ini disertakan, maka ini nanti akan menjadi sesuatu yang jadi pertimbangan yang tersendiri buat pusat untuk memasukkan putra-putri Bapak Ibu apabila memenuhi persyaratan untuk masuk ke kelas berbakat B atau berbakat A. Gitu.
Ya, oleh karena itu maka anak-anak ini memiliki dua. Yang pertama, dua apa itu? Yang pertama adalah member untuk webnya KPM dan yang kedua punya akun untuk webnya KPM Pusat. Nah, itu. Untuk lomba-lomba itu menggunakan akun web KPM Pusat. Kalau lomba-lomba, ya. Nah, nanti akan diberikan penjelasan berkaitan dengan lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan pasti ini menggunakan member apa, menggunakan member atau menggunakan akun. Baik, seperti itu. Kemudian pelaporannya adalah rapot tengah semester dan rapot akhir semester. Jadi nanti khusus untuk anak-anak yang berbakat C, eliminasi tapi tidak akan dikeluarkan. Kenapa? Karena nilai itu untuk mengukur sampai di mana kemauan. Dan itu pusat akan menjadikan salah satu acuan apakah cabang itu standar untuk mengantarkan anak-anak memiliki nilai yang standarnya bagus atau cabang itu asal melakukan kegiatan. Inilah salah satu nanti yang akan istilahnya dalam tanda petik akreditasinya cabang Bapak Ibu. Jadi ini akreditasinya cabang. Sebab pusat langsung tahu dengan eliminasi itu nilai anak-anak seberapa di cabang Surabaya, di cabang Solo, di cabang Jakarta dan sebagainya. Sehingga dari sini kami nanti akan diakreditasi oleh pusat. Begitu Bapak Ibu terkait dengan penilaian dan pelaporan. Berikutnya adalah hal lain terkait kelas berbakat C. Yang tadi saya sampaikan siswa berbakat C itu dikelola cabang Surabaya dengan berbasis web. Sementara pusat pun juga berbasis web. Oleh karena itu, maka siswa memiliki member web cabang kpm.id, kpmsurabaya.id, dan yang kedua memiliki akun kpm.ridwaninstitute, ridwaninstitute.org. Ini untuk eliminasi, pembinaan pelatihan, lomba dan kompetisi. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan apapun, ini kembali kepada layanannya atau konsultasinya kepada Pak Vicky. Di nomor ini Bapak Ibu ya. Jadi Pak Vicky di nomor ini 0813 3181 6261. Baik, ini hal lain yang perlu ingin saya sampaikan sebelum saya masuk ke informasi lomba. Penting Bapak Ibu untuk pahami bahwa terus terang untuk bisa mencapai anak-anak memiliki kesuksesan meraih ilmu yang diharapkan dan prestasi yang diharapkan itu harus kerja keras. Dalam arti kemampuan akalnya harus dilatih terus. Tetapi bahwa tidak mungkin itu bisa terjadi secara maksimal dan memiliki apa istilahnya keistimewaan kecuali adanya keridoan dari sang pemilik ilmu. Jadi begini, bahwa KPM Cabang Surabaya itu memahami dan meyakini bahwa ketika sang pemilik ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui, ya. Ini kemudian rela seseorang itu mendapatkan ilmu, maka disitulah kemudahan untuk memiliki ilmu itu akan dirasakan oleh hambanya itu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara agar ininya itu bisa mudah untuk menangkap dan bisa mengembangkan diri, maka sebenarnya akal otak itu ketika sang pemilik ilmu ini ridho, ikhlas, rela dan menerima bahwa hamba ini diberi ilmu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh yang maha pemilik ilmu ini, maka anak-anak atau hamba-hamba ini akan diberikan kemudahan. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara agar hambanya itu diridhoi oleh sang pemilik ilmu ini, yaitu Allah SWT ini. Salah satunya adalah bagaimana kita menghidupkan hati. Menghidupkan hati itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah hablum minallah,
hubungannya langsung kepada Allah, yaitu dalam bentuk ibadah. Dan yang kedua, hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama manusia. Dua inilah yang bisa mendatangkan keridhaan dari sang pemilik ilmu Allah SWT. Jadi oleh karena itu, maka tugas kami dan tugas Bapak Ibu harus sama. Bahwa anak-anak ini harus kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu ingin anak-anak kita sukses, maka ayo kita bersama-sama antarkan anak-anak ini memiliki kebiasaan sukses. Ya. Dan ada hal yang terpenting untuk biasa sukses itu, maka 7 amalia sunnah itu adalah salah satu bagian yang ditanamkan oleh KPM. 7 amalia sunnah. Di mana 7 amalia sunnah ini untuk anak-anak berbakat itu minimal anak-anak ini 4 Bapak Ibu berbakat C itu. 4 dari 7 yang ada itu harus dilaksanakan. Apa itu? Yang pertama sholat berjamaah. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat sedekah setiap hari berapapun ya. Jadi misalnya 500 rupiah, 1000, silakan. Pokoknya setiap hari ada sedekah. Kalau tidak bisa sedekah dengan uang, bisa sedekah dengan makanan atau dengan barang. Kalau tidak bisa dengan barang, maka sedekah dengan tenaga. Tidak bisa sedekah dengan tenaga, maka bisa sedekah dengan pikiran. Nah, macam-macam sedekah itu. Setiap hari ada sedekah. Kemudian yang kelima adalah puasa Senin Kemis. Nah, kemudian yang keenam menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Dan yang ketujuh adalah sholat tahajud. Dari 7 ini anak-anak silakan memilih 4. Minimal 4. Untuk dibiasakan. Menurut Pak Ridwan, ketika seseorang itu sudah membiasakan diri selama 40 hari dengan amalan yang khusus tadi, sudah misalnya baca Quran, selama 40 hari terus baca Quran, walaupun satu ain misalnya, atau satu halaman saja misalnya, tapi setiap hari selama 40, maka itu akan ada keistimewaan. Ada keistimewaan. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak kita memiliki keistimewaan. Maka kita meninggalkan anak-anak ini sudah dengan lapang Bapak Ibu. Apa? Ya, kapanpun dipanggil oleh Allah, anak-anak kita akan menjadi istilahnya investasi buat kita. Terus akan mengalir Bapak Ibu. Terus mengalir pada kita. Kenapa? Waladun soleh yadaulah. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Yang itulah yang sebenarnya yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, apalagi kalau ini nanti akan menjadi salah satu pintu menjadi naiknya derajat anak-anak. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan penjelasan ini, kebersamaan Bapak Ibu dengan kami akan menjadi salah satu bagian penting untuk mensukseskan anak-anak ini. Ya, baik. Berikutnya adalah lomba-lomba yang akan kita jalankan pada berikut ini. Yang pertama ada International Mathematics Contest Singapura. Ini kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kita langsung ada seleksi untuk ke Singapura setiap tahun. Dan alhamdulillah teman-teman di Surabaya rata-rata sudah pernah ke Singapura. Pak Vicky sudah pernah, kemudian hampir semua rata-rata sudah pernah ke Singapura untuk mendampingi anak-anak mengikuti lomba di Singapura. Tahun ini karena pandemi maka dilaksanakan secara online. Ini. Dan anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini. Dan insya Allah nanti akan disiapkan juga oleh KPM Cabang Surabaya terkait dengan lomba ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Oke. Kemudian
untuk kalender akademiknya insya Allah nanti akan disampaikan juga oleh Pak Fikri. Kemudian yang berikutnya adalah KMSI, Kompetisi Matematika dan Sains Indonesia. Kalau yang ini seikhlasnya, kalau yang ini tadi kan bayar 100.000 karena memang kepanitiaannya dari luar negeri Bapak Ibu. Sehingga KPM harus berkontribusi ke luar. Oleh karena itu bayar. Nah, ketika yang penyelenggara adalah KPM sendiri, maka biayanya seikhlasnya. Ya. Dan ini dalam rangka untuk rekomendasi seleksi ke IMSU. IMSU yang ke-18 Bapak Ibu. Jadi IMSU. Nah, mudah-mudahan ini nanti anak-anak juga akan ada tahun 2021 ini ada yang masuk ke IMSU ini, peserta IMSU mudah-mudahan ya. Nah, kemudian ada lagi ROC, Ridwan Online Competition. Ini adalah kompetisi yang berdasarkan rumpun Bapak Ibu. Jadi misalnya putra-putri Bapak Ibu kepingin geometri anak saya ini bagus nggak? Ikutkan di sini. Kenapa? Karena ROC ini adalah lomba perumpun. Ada geometri sendiri, ada aljabar sendiri, ada aritmatika sendiri, ada bilangan sendiri. Nanti ada sendiri-sendiri. Nah sehingga ini nanti bisa mengukur kemampuan anak-anak. Biaya seikhlasnya. Karena memang kita buatkan untuk anak-anak ini terus mengembangkan diri. Nah ini insya Allah media yang ada di KPM. Saya kira mungkin ini Bapak Ibu pengantar dari kami. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang bisa dipahami oleh Bapak Ibu yang kemudian ada diskusi di antara kita khususnya kelas berbakat ini. Mohon Bapak Ibu aktif, mohon Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama dengan kami memiliki satu kemauan yang sama, keinginan yang sama, bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang pertama hatinya Bapak Ibu. Hatinya ini maksimal. Bagaimana hablum minallah, bagaimana hablum minannas, dan yang kedua otaknya melejit. Mudah-mudahan dua hal ini bisa tercapai pada anak-anak kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jazakallah khair disampaikan kepada Ustadz Al-Rodi. Baik, ayah bunda sekalian, sebelum kita menyambung ke sesi tanya jawab, saya akan mendahului dengan sharing bagaimana cara mengakses pembelajaran kelas berbakat C setiap pekan, ayah bunda sekalian. Jadi seperti informasi yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Rodi sebelumnya, yakni nanti setiap pekan Ananda akan mengakses login di member area. Kami membedakan dengan bahasa penyebutan akun, karena akun nanti akan merujuk ke akun web KPM Pusat, Ridwan Institute, yang biasanya digunakan untuk lomba-lomba dan juga pelatihan online, dan juga nanti akan digunakan untuk tes eliminasi Ananda berbakat C. Di kpmsurabaya.id login. Nanti di sini Ananda bisa login menggunakan akun yang sudah dibuat atau kami buatkan. Bagi Ananda yang sebelumnya itu masuk kelas berbakat C melalui jalur seleksi kelas berbakat online yang menggunakan web ini, maka otomatis akan menggunakan akun member area yang sudah dibuat untuk tes tersebut. Sedangkan Ananda yang bergabung di kelas berbakat C, baik itu yang baru maupun lama, dalam hal ini yang baru rekomendasi dari finalis KMS maupun dari siswa lama, akan kami buatkan membernya, dan ini sudah jadi, tinggal kami share japri setiap Ananda nanti membernya apa, user membernya apa, lalu passwordnya apa, nanti bisa diganti kedua-duanya. Kami hanya memberikan nanti default, baik itu username maupun passwordnya, nanti secara privasi nanti akan
ayah bunda bisa merubahnya untuk digunakan khusus Ananda. Setelah masuk nanti akan seperti ini tampilannya. Nanti selanjutnya ketika sudah masuk, nanti ini adalah cara untuk mengakses materi kelas setiap pekan. Jadi nanti setiap pekan harus mendaftar dulu babnya untuk mendapatkan downloadan materi yang bisa dicoba Anda di rumah sebelum Vicon, dan juga untuk bisa mendapatkan link Zoom Vicon. Selain itu juga akan bisa mengakses PR materi akhlak untuk mengumpulkan PR materi akhlak, maupun juga nanti bisa mengerjakan latihan online tiap pekan. Jadi Ananda nanti setelah memastikan sudah memiliki member area yang kita berikan maupun yang sudah dimiliki, setelah masuk login, lalu nanti akan tampilan seperti ini. Nanti klik lanjutkan belajar. Jadi setelah seperti ini nanti bisa klik lanjutkan belajar. Setelah klik lanjutkan belajar, sebelumnya nanti tampilannya akan berbeda di HP dengan yang ada di laptop. Ketika di HP pasti ada keterbatasan display atau penampakan yang nanti akan dipersempit seperti ini. Nanti tinggal klik plus untuk mencari tulisan lanjutkan belajar. Jadi gitu ya Bunda. Setelah itu nanti akan muncul di bawah seperti ini. Setelah diklik plus. Ini kalau layar yang bawah ini adalah tampilan HP, yang atas tampilan laptop atau komputer. Lanjutkan belajar. Lalu nanti akan disuguhkan tampilan seperti ini, yang nanti Anda bisa memilih salah satu bab terlebih dahulu. Bab pekan 1 nanti dipilih, diklik, nanti Ananda akan upload bukti transfer seikhlasnya terlebih dahulu. Nanti akan ada menu mengisi nominal transfer beserta tanggal, lalu upload pembayaran dengan klik browse. Nanti tinggal dipilih gambar bukti transfer lalu diklik kirim. Setelah itu, setelah proses tersebut maka akan setelah divalidasi, nanti langsung akan mendapatkan silakan download materi, mendapatkan materi. Tinggal diklik di sini, nanti materi akan terdownload. Jadi sebelum Vicon di hari Sabtu, insya Allah nanti Selasa kita upayakan untuk sudah dibuka untuk babnya mendaftarnya. Jadi Selasa bisa mendaftar lebih dahulu untuk mendapatkan materi, mendownload. Lalu nanti untuk link Zoom-nya, link Zoom ini bisa diklik di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu nanti masuk terlebih dahulu nanti di akun, sehingga nanti klik babnya, lalu nanti klik link Zoom pembelajaran di hari Sabtu dan jam yang sudah dibagi masing-masing kelas. Jadi nanti di sini tinggal nanti akan ngelingkan ke aplikasi Zoom-nya. Jadi tidak ada copy di sini, copy link, tapi tinggal klik saja. Lalu setelah itu, setelah pembelajaran hari Sabtu, nanti hari Ahad atau hari Minggu besoknya, Anda bisa mengerjakan latihan soal pekan yang bisa diklik di sini, nanti akan Anda bisa mengerjakan. Jadi satu pekan pembelajaran Vicon, lalu setelah itu hari Ahad atau hari Minggu bisa mengerjakan latihan online soal pekanan agar Ananda semakin terasah. Setelah mendapatkan materi, terus dicoba dikerjakan, lalu dibahas bersama di Vicon, lalu nanti akan ada latihan pekanan. Sehingga insya Allah dengan ini semoga pemahaman Ananda semakin lengkap, semakin kuat, sehingga nanti Ananda semakin cerdas menguasai materi. Selanjutnya, Bunda, untuk mengumpulkan materi akhlak, nah ini setiap pekan juga nanti Ananda harus mengerjakan materi akhlak yang sudah disampaikan Ustaz Rodi, dan Ayah Bunda sudah membelinya. Nanti bagi yang Muslim saja bisa mengumpulkan. Nanti di tampilan tadi setiap bab akan ada menu daftar materi akhlak. Tinggal klik materi akhlak bab 1 berarti pekan pertama, bab 2 pekan kedua, bab 3 pekan ketiga, dan seterusnya. Tinggal nanti diklik. Nanti setelah
Ananda nanti mengerjakan terlebih dahulu ya di selembar kertas yang ada identitas nama, kelas, dan sekolah. Nanti akan kami pandu dan berikan lembar kertas tersebut formatnya. Nanti yang dikerjakan di materi akhlak itu hanya nomor 3 dan 4. Ya, rata-rata setiap bab hanya berisi 4 pertanyaan. Nanti yang diisi hanya ketiga dan keempat, dan juga nanti ada lembaran evaluasi tabel amalan 7 amalan sunnah. Nah, nanti akan menjadi satu lembar, nanti difoto 1 kali upload dalam pengerjaan materi akhlak ini. Nanti kami akan berikan formatnya dan saya akan tampilkan setelah ini. Jadi untuk formatnya akan kurang lebih seperti ini ya Bunda. Nah, ini akan saya berikan bentuk file, bisa di print atau nanti Ayah Bunda bisa nanti Ananda bisa menulis di buku, membuat tabel seperti ini di buku. Nanti di bawahnya nanti ini adalah halaman atau lembar bagian untuk menjawab dari pertanyaan PR buku akhlaknya. Nanti bab berapa, halaman berapa, nanti nomor 3 dan 4. Nanti ada beberapa bab di kelas atas itu hanya berisi satu soal, berarti nanti tinggal disesuaikan saja ya Bunda sekalian. Jadi kurang lebih hanya 1 lembar ini setiap pekan yang nanti difoto dan diupload di materi akhlak tadi. Ini ada contrengannya 7 amalan sunnah yang kelas berbakat C tadi diinfokan Ustadz Arodi 4 nanti dipilih. Jadi tidak semua 7. Kalau 7 semua boleh, minimal 4. Okay. Minimal 4. Kalau 7 semua boleh. Gitu tadi. Boleh, sangat boleh. Tapi kalau itu dirasa berat, disesuaikan dengan Ananda. Nanti kami harap juga orang tua mengetahui, nanti ada tanda tangan orang tua, ya, sehingga Ananda bisa benar-benar terjaga dan juga baik Ayah Bunda. Untuk informasi jadwal akan kami sesuaikan sudah kelas persiapan, kelas 2 dan 3. Nanti kurang lebih akan sama seperti itu Ayah Bunda. Ada menu breakout, nanti saya ingatkan kembali tata caranya di grup, dan juga nanti bagi kelas 5, 6, 7, 8, 9, kelas persiapannya besok kami ingatkan. Selanjutnya setiap hari Sabtu. Mohon untuk ditunggu informasi selengkapnya di grup, nanti akan saya share berbagai informasi termasuk hasil pertemuan di sore hari ini juga akan saya share. Termasuk nanti juga kalender kegiatan, kalender akademik akan kami sampaikan. Nanti kalau bisa kami muat di web, akan kami berikan instruksi bagaimana cara mengakses, ataupun kita bisa memberikan file langsung nanti di lewat WA grup masing-masing kelas. Baik, mungkin sekian Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kami berikan waktu untuk sesi tanya jawab, baik itu nanti dari penjelasan Ustadz Arodi yang sudah di awal, sudah banyak sekali, maupun nanti penjelasan terkait teknis, dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan agar nanti lebih jelas dan lebih lancar nanti pembelajaran kita ke depannya. Kami persilakan Ayah Bunda untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya via audio mungkin bisa raise hand atau langsung dibuka, ya. Kalau ada yang ingin chat juga kami persilahkan, akan bacakan. Oh, silakan Bapak Ibu. Kami persilahkan. Kami sangat senang sekali ketika terjadi komunikasi yang interaktif sehingga kita saling memiliki. Ya, monggo silakan. Izin Ustadz. Monggo. Kami persilahkan. Dan saya nggak menyalakan video karena kondisi jaringan. Dan saya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Di kelas berbakat ini kan ada kelas 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, terkait materinya itu nanti seperti apa? Karena pada saat kemarin
kami mendaftarkan anak kami, itu levelnya sebagai contoh aja. Anak kami mendaftarnya di level kelas 3 ya. Tapi secara formal, pendidikan formal kan sekarang sudah kelas 4. Nah, apakah itu ada pengaruhnya atau seperti apa? Mohon informasinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Monggo. Jadi begini, mohon maaf Pak, siapa ini? Saya Edi. Oh Pak Edi. Saya kebetulan ayahnya Davi Naswan. Muhammad Baik. Davi. Baik Pak Edi, begini, ketika Ananda didaftarkan ikut seleksi kemarin atau rekomendasi dan sebagainya, kelas 3 kan ya? Iya, betul. Terus sekarang kan naik kelas 4. Betul. Berarti Ananda ini nanti masuknya di kelas 4 Bapak. Oh gitu. Iya, jadi belajarnya Ananda di kelas 4. Jadi mulai Juli nanti, tanggal berapa itu Mas Vicky, Pak Vicky? Belajar pertama? Sabtu depan tanggal 17. Tanggal 17. Nah, tanggal 17 itu Ananda masuknya kelas 4 Bapak. Nah, gitu. Nah, materinya tentu adalah materi kelas 4. Materi kelas 4. Nah, mohon agar bisa familiar dengan soal-soalnya. Nun sewu, Bapak sudah mendapatkan buku pintar kelas 4? Kebetulan belum mendapatkan kirimannya. Sudah pesan? Bagaimana Ustaz? Mohon maaf. Sudah pesan bukunya? Sudah. Oh, sudah pesan. Pak Vicky Ya. mungkin dicatat biar nanti disampaikan kenapa kok belum dikirim ya. Nggih. Nanti biar karena buku itu Bapak nanti akan menjadi salah satu yang bisa membantu Ananda untuk familiar dengan soal-soal yang ada di KPM. Nanti. Siap. Ya. Karena terus terang kalau Ananda belum terbiasa maka nanti akan kaget. Iya, karena ini masih baru Ustaz. Ya, betul akan kaget. Nah, kalau Ananda sudah terbiasa dengan soal-soal karena di sini ini soal-soalnya sudah terbagi Bapak. Jadi ada soal yang penawaran komunikasi berbeda dengan soal pemecahan masalah, berbeda lagi dengan soal evaluasi. Berbeda juga dengan soal pemahaman konsep. Akan emang kata balas. Nggih. Mangke nggih. Wonten magrib. Ustaz Ardi termute, maaf. Ustaz Ardi termute, maaf. Ya, baik. Jadi mohon maaf. Jadi Ananda tidak harus menunggu pertemuan 1 berarti bab 1, tidak. Jadi walaupun pertemuan 1 anak sudah bisa mengerjakan sampai habis pun tidak masalah. Langsung. Ya, kalau bisa. Karena terus terang ini nanti akan ada tantangan yang luar biasa, Pak. Semakin tinggi kelasnya, itu semakin luar biasa tantangannya. Bahkan ketika kami melatih guru-guru di sekolah pada umumnya, Pak, dengan PMNR, itu banyak guru-guru yang angkat tangan, Pak. Karena soal-soalnya soal-soal non-rutin kebanyakan. Gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Ananda nanti segera bisa familiar dengan soal-soal yang ada. Monggo didiskusikan. Kalau yang ini didiskusikan dengan Bapak Ibu di rumah kalau mampu. Kalau enggak mampu ya jangan marahi KPM, Pak ya. Artinya orang tua bisa melakukan pendampingan ya untuk Monggo, diskusi ya. silakan. Nggih, monggo. Ya. Boleh enggak apa-apa. Itu malah tambah senang kami sehingga Ananda ini merasa ada banyak temannya kan gitu. Ya. Kalau enggak bisa itu banyak temannya. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti dengan baik nantinya. Amin. Terima kasih Ustaz. Ustaz Arodi, saya izin menambahkan terkait dengan kelas Ustaz. Jadi memang ayah bunda sekalian, kami mohon maaf juga ada beberapa kelas yang mungkin belum sesuai dengan kelas sekarang karena ada beberapa sumber, yakni ada yang daftar ulang memakai Google Form, itu ada yang mencantumkan kelas lama, padahal di kolom itu adalah kelasnya adalah kelas terbaru, sehingga kami
memasukkan sesuai yang diinputkan. Yang pertama, yang kedua, ada yang di web itu transisinya yang saat mendaftar tes juga itu ada yang kelas lama dan kelas baru. Jadi ada beberapa yang ini Ustadz kelasnya seperti Ananda Davi kemarin itu harusnya kelas 4 terdaftar masuk kelas 3. Iya, betul Ustaz. Betul Makanya sekali, saya tanya. demikian. Jadi Oke. sekalian kami mohon apabila mendapati Ananda kok sekarang dimasukkan di kelas yang bukan Kelas sekarang. ajaran sekarang, mohon laporkan saya nggih, nanti akan kami perbaiki secara administrasi maupun web maupun nanti buku-buku yang akan dikirim. Oh, Akan iya. kita tarik nanti. Nggih, kami Kalau tarik yang sudah saya, terkirim. Ustaz, Nggih. kalau untuk yang kelas PMNR sama juga nggih. Karena kemarin kebetulan kan kakaknya juga ikut, tapi juga kelas yang lama itu. Oh iya, nanti Oh bisa nggih, diganti, nggih, Pak. betul. Tolong disampaikan nanti. Nggih, Ketika matur nuwun. nggih, kami tampung nggih untuk menunggu kebenaran Matur ini nuwun. kelas, tapi ketika kok salah dimasukkan di grup kelasnya juga kami mohon diinfokan. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Luar biasa, Ibunda sekalian, terima kasih atensinya. Dari Ibu Mary, Pak, latihan soal pekanan itu dikumpulkan melalui web juga. Iya. Oh, Iya, nggih. semua pakai Iya. web online. Karena Oke. khusus latihan pekan ini, Ibu Mary dan Ibunda sekalian, ini tidak diupload, tapi langsung mengerjakan di web seperti tes. Jadi langsung klik apa jawabannya. Jadi tidak seperti PR akhlak yang harus difoto terus diupload. Baik, selanjutnya dari ayah bundanya Ahnafi, Vicky untuk kelas 7C pertemuan pertama Senin besok untuk download materi belum ada di akun anak saya atas nama Ahnafi. Baik, saya izin menjawab Ustaz nggih. Ya, silakan. Untuk pertemuan besok ayah bunda ini adalah pertemuan persiapan dalam artian belum ke bab asli yang menyesuaikan dengan pusat dan juga memang belum kami include-kan di web. Jadi untuk satu pertemuan awal yang kemarin kelas 2 dan 3 sudah berlangsung dan nanti kelas 5, 6, 7, 8 masih menggunakan Google Form yang sudah saya sebarkan link untuk pendaftaran dan mendownloadnya. Kelas uji coba itu ya? Nggih, kelas uji coba. Jadi nanti ketika hari Sabtu itu sudah terbiasa, ada breakout room, jadi harus masuk di kelas-kelas, terus nanti suasana seperti ini gambarannya dan juga nanti bisa lebih komunikatif. Ada berapa sih teman saya sekelas dan siapa gurunya nanti di kelas uji coba inilah. Jadi nanti mohon nanti bisa diingatkan lagi, saya kirimkan untuk link untuk mendapatkan downloadan materinya. Jadi belum ada di web. Selanjutnya dari Ibu Novita. Assalamualaikum, saya Ibu Novita dari Palembang. Masya Allah. Subhanallah. Jauh dari luar Jawa nggih. Kemarin juga ada yang dari Batam dan seterusnya. Pak, kalau mau ikut lomba, apakah ada pembinaan khusus lagi atau cukup ikut kelas berbakat C ini? Mohon Ustaz. Ya, begini Bu. Jadi kami sebenarnya ketika membuka kelas berbakat ini adalah dalam rangka untuk memantik anak-anak untuk semangat dalam mengerjakan soal-soal. Karena soal-soalnya memang tantangannya sangat banyak. Harapan kami bahwa anak-anak ini kemudian banyak mencoba dengan berbagai resource yang disediakan. Karena kami pun juga punya buku-buku yang memang berisi, ada buku-buku kumpulan soal-soal kompetisi. Bahkan ada buku-buku yang berbahasa Inggris, kami pun juga menyediakan itu. Harapannya dengan begitu anak-anak banyak mengerjakan soal-soal Bapak Ibu. Cuman ada pula anak-anak yang kemudian hanya nunggu ketika dibina saja. Nah, ini pun kami juga menyediakan. Kami juga menyediakan layanan untuk persiapan lomba-lomba. Kayak misalnya untuk persiapan IMC Singapura misalnya. Kami membuka layanan pembinaan khusus untuk persiapan IMC Singapura. Go to IMC Singapura, ada pembinaannya. Ini di luar pembelajaran yang berbakat ini, Bu. Karena yang ngurusin juga beda lagi, karena ini sudah urusannya lomba. Lomba yang punya pembinaan, begitu. Sehingga dalam hal ini anak boleh ikut
boleh tidak ikut. Karena ada anak-anak yang saya cukup belajar dari buku-buku dan ikut KPM saja. Ada yang seperti itu, ada pula yang kemudian ikut. Monggo, ini adalah kembali kepada orang tua dan anak. Kalau memang tidak keberatan mengikuti pelatihan-pelatihan persiapan lomba, ya silakan ikut. Tapi kalau misalnya cukup dengan pembinaan yang di KPM dan mengerjakan soal-soal yang dimiliki buku-bukunya, koleksinya, monggo silakan. Nah, ini kembali kepada masing-masing anak-anak. Tetapi harapan kami bahwa mengikuti lomba itu kalau bisa mohon maaf jangan tujuannya untuk meraih medali. Ya. Kenapa? Karena nanti menjadi beban buat anak-anak. Jadi kalau anak-anak kamu ikut ini harus dapat medali emas, harus medali perak. Kalau sudah seperti itu, ini menjadi tekanan berat buat anak-anak. Dan tidak akan berkembang anak-anak seperti ini. Kenapa? Karena dia dalam pressure yang tinggi. Biarkan anak-anak ikut lomba untuk apa? Biar punya banyak pengalaman, punya banyak teman, dan punya banyak, oh kayak gini ya soalnya. Nah, ini yang sebenarnya yang terpenting. Sebab pengalaman-pengalaman dengan berbagai soal-soal yang ada di event-event yang beraneka itu akan membuat anak-anak semakin mampu untuk bisa mempersiapkan. Oh kayak yang ini saya ini, yang ini. Nah, karena tahun berikutnya ada lagi lomba yang sama. Berikutnya ada lomba lagi yang sama. Tapi jenjangnya kan naik. Nah disitulah sebenarnya pengalaman ini dibutuhkan. Jadi saya lagi boleh ikut, boleh tidak ikut. Tapi kami menyediakan. Oke gitu. Terima Ya, kasih. monggo Mas Vicky. Baik, selanjutnya ke saya mungkin Pak Ustadz. Pak Vicky, mohon maaf, berarti pengerjaan materi akhlak tidak ditulis di materi akhlak, nggih. Mungkin yang ini Ayah Bunda nomor 1 dan 2 dan sebelum bab itu ada pertanyaan itu tetap dikerjakan di buku akhlak. Syukur-syukur 3-4 juga, tapi nanti yang di buku di kertas salinan format kami hanya nomor 3 dan 4. Jadi buku itu tetap dikerjakan di nomor selain 3 dan 4 minimal. Kalau semua tetap dikerjakan juga tidak mengapa. Jadi tetap digunakan buku tersebut. Untuk member yang sudah punya di KPM Surabaya ID itu nanti tidak akan kami berikan member baru, cuman kami akan tetap reminder untuk akun mana yang kemarin sudah dibuat. Karena ketika kami membuatkan kemarin dengan berdasarkan nama datanya, sistem membaca nama anak dan kelas ini sudah memiliki member area. Jadi nanti kami akan mengingatkan, hanya mengingatkan saja tapi tidak membuatkan. Jadi begitu ibu sekalian. Lalu untuk kelas Sabtu kemarin sekali lagi adalah masih persiapan trial ya, trial. Okay. Kami akan sudah memberikan ini di grup pembahasannya karena kemarin banyak yang mungkin beberapa yang terlewat. Karena kemarin kita membahas bukan kelas bukan bab awal tapi hanya kelas uji coba materi olimpiade. Untuk buku yang dipesan dari GKP kami mohon ditunggu karena beberapa siswa GKP ada pembenaran kelas kemarin. Dari kami mendapat kontak dari guru juga ada pembenaran kelas, yakni harusnya di kelas sekarang, cuman terdata di kelas lama. Oke. Nanti hubungan dengan Pak Vicky aja terkait dengan buku, Bapak Ibu. Kalau ada perubahan kelas dan sebagainya, sampaikan ke Pak Vicky secara japri, sehingga nanti bisa dibantu ke produk Pak Aziz nanti. Oke. Untuk Bunda Ananda Bunga yang ada di Pacet Mojokerto, Masya Allah nih, Mojokerto sama seperti saya, asal Mojokerto. Ketika pembelajaran pas bareng dengan kegiatan sekolah, apa diperbolehkan meminta materi yang diberikan pada saat tidak bisa ikut? Ya, jadi gini ya, Bu. Jadi sekarang tidak perlu minta dan menunggu. Jadi dengan adanya web ini, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh materinya.
Ya, dengan proses yang tadi disampaikan oleh Pak Vicky, maka ketika hari ini, misalnya minggu depan, tanggal 17 misalnya, Ananda tidak bisa. Tapi Ananda sudah bisa mendapatkan materinya. Ya. Demikian pula mendapatkan linknya, dipakai atau tidak, monggo silakan kan gitu. Kenapa? Karena sudah disiapkan semua di web. Tinggal mengikuti prosedurnya, maka dapat untuk dan termasuk kalau pekan yang ada itu ternyata Ananda tidak ikut Vikon, tetap kewajiban Ananda wajib mengerjakan PR soal pekanan, wajib itu. Wajib mengerjakan soal pekanan. Kenapa? Karena itu masuk di rapot nanti. Termasuk mengumpulkan PR akhlak. Nah, begitu. Ya. Nah, terus dapat pembahasannya gimana? Nah, kalau dapat pembahasan ini yang yang karena tidak direkam kan ya Pak Fiknya. Tidak Karena direkam. tidak bisa merekam kan gitu. Nah, ini mungkin bisa dibicarakan dibahas dengan orang tua atau mungkin dengan guru atau mungkin gimana modelnya. Ya bisa diatur dengan Pak Vicky lah nanti. Nanti bersama saya insya Allah. Bisa diatur. Oke gitu ya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz, orang tua dari Bunda Raisa mau tanya, kalau seumpama kurun waktu tertentu tidak lolos eliminasi atau sulit mengikuti materi kelas berbakat C, apakah sebaiknya turun kelas ke PMNR atau MNR atau tetap mengikuti kelas yang sama Ustaz? Wah ya begini. Di kelas berbakat C itu adalah kelas yang memang persiapan lomba. Nah, terus anak-anak juga wajib memiliki buku pintar MNR. Yang dimana buku pintar yang ini tadi, itu diajarkan utuh di kelas pintar. Ya, ini kelas pintar. Nah, ketika anak sudah bisa seperti ini, mestinya Ananda ikut C itu sesuatu yang sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau yang ini bermasalah, maka ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetap di C, maka yang berikutnya apa? Boleh ikut yang di C, yang ikut di PMNR. Jadi ikut dua. Artinya ikut di C, juga ikut di PMNR. Boleh seperti itu. Karena waktunya untuk kelas PMNR itu di luar Sabtu. Jadi kelas PMNR itu antara Selasa sampai Jumat. Ada jamnya, ada waktunya. Nanti mungkin bisa di-share oleh Pak Vicky barangkali atau di kelas reguler itu Bapak Ibu tahu nanti kelas PMNR kelas berapa, misalnya kelas 7 misalnya. Itu ada di hari apa, jam berapa. Nah, di situ. Sehingga anak ini bisa ikut dua. Ikut yang pertama adalah kelas pintar, ikut yang kedua adalah kelas berbakat C. Karena kalau keluar dari ikut berbakat C, rugi sebenarnya. Kenapa? Untuk bisa masuk ke berbakat C itu tidak mudah. Ya, tidak mudah karena melalui berbagai seleksi. Oleh karena itu, tapi kalau misalnya nggak nutut sudah sama sekali, oke, monggo silakan. Kita akan bantu untuk di di pintarnya. Ya, tapi kalau menurut saran saya ikut dua saja. Jadi ikut di berbakat C-nya tetap ikut, tapi ikut pula di pintar MNR sesuai dengan kelasnya. Saya kira mungkin seperti itu jawaban kami. Terima kasih Ustaz. Jadi ayah bunda sekalian boleh nggak ikuti kelas PMNR sekaligus, karena juga ada beberapa ayah bunda yang masih tetap mengikuti PMNR, kelasnya jadi double, ikut PMNR, ikut berbakat C, supaya nanti pembahasan di buku PMNR dapat mendapatkan secara lengkap dan juga Ananda semakin kuat untuk pemahamannya. Selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Dia dan ini terkait dengan PR akhlak terakhir kapan dikumpulkan, nyambung dengan soal pekanan yang dikerjakan mulai hari Ahad itu harus dikerjakan di hari Ahad itu atau bagaimana, atau ada batasnya? Ya, jadi kalau ini ya satu pekan berikutnya kan ya? Iya betul Ustadz. Di satu pekan berikutnya Bu, jadi tidak harus di hari Ahad. Tapi dikeluarkan soal itu untuk soal pekanan di hari Ahad. Betul. Demikian pula untuk mengerjakan PR akhlak itu memang bisa dikerjakan
atau bisa diupload di hari Ahad. Dan bisa juga diupload di hari-hari berikutnya, Senin, Selasa. Bahkan diupload di pekan berikutnya juga bisa sebenarnya. Ya. Kenapa? Misalnya pekan ini sakit, sudah seminggu gak bisa apa-apa. Kan gak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, pekan berikutnya sudah sembuh, nah maka pekan yang sakit ini bisa dikerjakan di saat yang sudah sembuh tadi. Nggak masalah. Bahkan nanti ketika Bapak Ibu pas rapotan ada yang terlupakan, belum mengerjakan pekan 1 ini. Nah, wajib mengerjakan sebelum rapotan. Gitu. Ya, asalkan syarat dan ketentuan ketika masuk ke bab, karena masing-masing bab itu kan ada anunya. Masing-masing bab itu kan per pekan. Nah, itu ada bayar seikhlasnya di situ itu. Ketika itu dibuka, maka itu terbuka terus sudah. Begitu Bapak. Terima kasih Ustaz. Ya. Termasuk PR akhlak mungkin saran kami bisa dikumpulkan di hari Jumat atau Sabtu karena kan ada centangan 7 amalia sunnah. Oke, bisa numpuk nanti di sekalian satu pekan itu PR akhlaknya. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari ayah ibu ortu dari Janat. Ustadz, kami belum dapat izin dari pondok untuk Ananda mengikuti kelas berkaji karena masih masa karantina 41 hari. Allah, bagaimana Ustadz solusinya? Karantina lama yang 41 hari. 41 hari. Apa enggak kebalik, Bu? 14 hari. Oh, gitu. 41 14 hari. 41 hari ya. Waduh. Ya kalau memang bisa disampaikan kepada pondok khusus untuk hari Sabtu saja dan itu bisa monggo silakan. Tapi kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Jadi 41 hari ini berarti satu periode ya. Jadi nanti sampai eliminasi kan itu ya. Eman sebenarnya Bu. Ya tetap Ananda tidak kita keluarkan dari kelas berbakat C. Tetapi 1 pekan itu 4 pekan itu kan sampai eliminasi. Rencana eliminasi tanggal 8 Agustus. 8 Agustus itu adalah eliminasi pertama. Ya, eliminasi pertama. Nah, itu mudah-mudahan Ananda ada kegiatan lah di situ. Jadwalnya mungkin bisa dikasihkan ya Pak Vicky ya. Sehingga mungkin itu bisa disampaikan kepada pengurus pondok. Barangkali mungkin ada dispensasi. Mudah-mudahan kita doakan seperti itu. Kemudian selanjutnya dari orang tua Raffi Nazwan, apa ada reminder Ustadz untuk tugas yang belum dikerjakan? Tugas mungkin materi akhlak dan soal pekanan Ustadz yang ada di web. Ya, nanti bisa diatur dengan Pak Vicky. Insya Allah nanti ada reminder Bu ya. Nanti. Selanjutnya orang tua dari Aisyah kelas 3, Mandana masih baru di KPM. Apakah jika ingin tambahan PMNR harus mengikuti kelasnya atau bisa hanya dengan membeli bukunya saja untuk latihan mandiri? Ya, oke, baik. Begini Bu, kalau memang kan ini wajib buat anak-anak kelas berbakat C. Kemudian Ananda ngerjakan diri, kemudian didampingi oleh orang tua dan Ananda merasa cukup, ya sudah selesai. Jadi tidak perlu ikut kelas PMNR. Karena kelas PMNR itu adalah kelas yang memang dilaksanakan dengan Vikon untuk pembahasan, ada PR pekanan juga, ada kalau PR akhlaknya nggak pakai karena sudah ada. Jadi sekali saja PR akhlaknya karena sama kan ya, sama-sama kelasnya kan itu. Nah, oleh karena itu kalau ingin ada pembahasan bersama dengan guru, maka ya ikut PMNR. Tapi kalau misalnya cukup beli bukunya kemudian dibahas dengan orang tua atau mungkin dengan kakaknya atau mungkin dengan teman-temannya, monggo silakan. Itu tidak harus ikut kelas PMNR tambahan. Sebenarnya bukan kelas tambahan itu, ya kelas PMNR. Kelas PMNR. Baik, dari Ibunda dari Ananda Klaus Wahyudi, saya mau bertanya untuk bahas soal Olimpiade yang setiap hari Ahad yang biasanya ada minggu itu, apakah akan tetap diadakan rutin? Ya kalau ini sebenarnya
rutin Bu. Jadi basuh itu rutin. Kenapa? Karena basuh itu adalah mensiasati bagi orang tua yang Ananda tidak dibelikan buku KSK, kumpulan soal kompetisi. Ya. Ada pula sudah dibelikan tapi nggak enak kalau tidak dibahas oleh gurunya. Nah, di situ Bu. Karena soal-soal di basuh itu kami ambilkan dari soal-soal di buku KSK, kompetisi, kumpulan soal kompetisi. Nah, dibahas di situ dan dikasih challenge dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membangkitkan anak-anak senang. Tapi kalau kemudian orang tua wis nggak usah ikut basuh, kerjakan diri aja, buku-buku atau dipelajari sendiri buku-buku KSK, ya monggo. Karena di buku KSK itu ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya dan ada pembahasannya khusus untuk yang urean. Tapi kalau di sini nggak ada kunci jawabannya. Nggak ada kunci jawabannya. Tapi insya Allah bisa dinalar. Karena ini semua adalah kembali kepada nalar dan sesuai dengan topik. Tapi kalau basuh kan tidak sesuai dengan topik. Gitu. Ya, kalau basuh itu tidak sesuai dengan topik, tapi diambil komposisinya. Jadi ada geometrinya, ada aritmetikanya, ada bilangannya, kan gitu. Begitu. Ya, Ustaz. Mungkin sekaligus menambahkan izin Ustaz. Harus ini King Ustaz, ada kuota minimal untuk setiap pembelajaran basuh untuk diadakannya. Karena pekan ini mungkin ada yang bertanya basuhnya kok tidak terlaksana untuk hari Minggu ini karena ada kuota minimal. Jadi memang pelaksanaan basuh itu kita ada ketentuannya. Ketika peserta tidak memenuhi kuota, maka biasanya kita tunda atau kita undur sehingga sampai kuota peserta itu terpenuhi baru itu bisa dijalankan. Minimal 10 kan itu ya. Iya, Ustaz. Jadi kami mohon maaf untuk pekan minggu ini karena kuota minimal belum terpenuhi. Diundur pekan depan, minggu depan. Selanjutnya untuk jadwal kelas berbakat C dan PMNR, PMNR bukan PNMR. Itu akan kami share, di grup WA untuk dari orang tua ayah bunda dari Anissa karena masih baru dari Insya Allah. Insya Allah segera kami share. Baik ayah bunda, mungkin ada lagi tambahan, mungkin ada yang mungkin menyampaikan secara audio. Tadi mungkin saya terlewat ada yang raise hand, mungkin ayah bunda atau sudah terwakili di jawaban-jawaban tadi. Monggo silakan. Monggo silakan ayah bunda sekalian. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya berikan statement akhir mungkin. Closing statement. Nggak ada ya? Yes, kami baik, terima kasih Bapak Ibu respon dan perhatiannya terhadap KPM Cabang Surabaya. Terus terang Bapak Ibu, KPM Cabang Surabaya ini adalah salah satu KPM yang berusaha untuk memberikan layanan semirip mungkin dengan pusat Bapak Ibu. Ya, karena memang kami berusaha untuk mengupayakan dekat dengan apa yang diberikan di pusat. Ya. Terus terang saya juga setahun ditarik Pak Ridwan ke pusat 2019. Ya. 2019 saya di Bogor selama hampir setahun. Dan saya tahu betul bagaimana pergerakan yang ada di Bogor. Ya. Dan kami berusaha untuk bagaimana agar layanan terhadap orang tua itu juga benar-benar bisa dirasakan. Yang terpenting adalah bahwa orang tua dan KPM itu bersinergi Bapak Ibu. Yang terpenting. Ketika orang tua mempercayakan kepada KPM dan KPM berkontribusi yang luar biasa sungguh-sungguh kepada orang tua, maka insya Allah ini menjadi
satu rahmat yang akan diturunkan oleh Allah kepada anak kita. Oleh karena itu, KPM Cabang Surabaya ini sudah waktunya Bapak Ibu untuk mencoba eksistensinya bisa lebih besar. Karena Pak Ridwan berharap KPM Cabang Surabaya ini sekaligus nanti akan menjadi KPM yang membawai Jawa Timur khususnya. Dan bahkan wilayah timur harapannya kan seperti itu. Nah, tetapi tentu harus kami pantaskan bagaimana semua sistem yang ada di pusat itu bisa kami adopsi dan bisa kami jalankan di KPM Cabang Surabaya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang dari KPM Jakarta, Depok, Bekasi, ada juga yang ikut ke sini. Online-nya Bapak Ibu ya, online-nya. Nah, itu adalah sesuatu yang ya terbuka, bebas. Karena apa? Karena memang online. Nah, oleh karena itu mohon doa dan mungkin dukungan dari Bapak Ibu. Sampai hari ini KPM itu berusaha untuk mencoba merealisasikan harapan dari KPM Pusat, yaitu memiliki kantor cabang sendiri. Kami sudah berkomitmen Bapak Ibu dan sudah membuat gambarnya. Cuman memang kami sampai hari ini belum menemukan lokasi lahan atau bangunan yang ada di sekitar Surabaya dan sekitarnya untuk dijadikan sebagai tempat kantor dan sekaligus tempat pendidikan KPM. Nah, oleh karena itu mohon dengan sangat Bapak Ibu yang ada di Surabaya dan sekitarnya, apabila Bapak Ibu memiliki informasi, memiliki data-data dan sebagainya, mungkin untuk disampaikan kepada KPM, karena KPM sedang mencari lokasi atau mencari lahan, ya tidak terlalu luas sih, untuk kantor, dan sekaligus ini nanti akan kita jadikan sebagai kantor untuk melayani Surabaya dan Jawa Timur dan wilayah timur untuk seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya khusus untuk di Surabaya ini nanti pembelajarannya akan ditambah, yaitu apa? Tahfidzul Quran. Jadi anak-anak yang belajar di KPM yang kepingin hafal Quran, maka nanti juga akan kami siapkan guru tahfidz Qurannya. Yang ini belum ada di KPM Pusat. Dan kami sudah sampaikan ke pusat, boleh nggak KPM Surabaya nambah anak-anak ini untuk kami tambahkan bagi yang bersedia untuk hafal Quran, maka kami siapkan program tahfidzul Quran. Nah, inilah keunggulannya dari KPM Cabang Surabaya, sehingga kami mohon dengan sangat apabila Bapak Ibu mendapatkan informasi atau memiliki informasi atau barangkali mungkin ingin berbagi dengan KPM untuk menyiapkan KPM ini sekaligus untuk melahirkan anak-anak yang cerdas dari kemampuan berpikir nalarnya dan memiliki hafalan Al-Quran serta hatinya maksimal tadi hablum minallah dan hablum minannasnya. Nah, monggo kita bisa berbagi. Khususnya kalau bisa di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Karena kita nanti ini kita jadikan sebagai kantor dan basic pusat untuk tempat pengkaderan atau untuk pendidikan anak-anak KPM maupun yang ingin tahfidzul Quran. Karena kami sudah punya kerjasama dengan lembaga yang dikepalai oleh Ustadz Rumrawi, Profesor Rumrawi. Ya. Nah, ini kami sudah buat ketemu dengan beliau dan sudah sepakatan untuk membangun kerjasama. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Kami tunggu informasi baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan informasi pada kami, khususnya kepada saya, di nomor WA kami 081 230 30 972. Monggo silakan langsung ke kami untuk bisa komunikasi di 081 230 30 972. Ini saya ulang lagi 081
230 30 972. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabah harapan-harapan kami semua dan lahir anak-anak yang memiliki kecerdasan otaknya dan hatinya maksimal, hablum minallah dan hablum minasnya, dan yang terpenting lagi adalah hafidhul Quran. Itu saja dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ar-Rodi dan terima kasih ayah bunda sekalian telah berkenan untuk mengikuti pertemuan orang tua siswa di awal semester siswa kelas berbakat C KPM Surabaya. Baik ayah bunda sekalian, selanjutnya adalah langsung Ustadz ya? Ya, tutup aja. Langsung tutup. Baik, ayah bunda sekalian, kita tutup acara kita pada sore hari ini. Oke. Kami terima kasih atas kehadiran ayah bunda sekalian dan mohon maaf atas salah kata atau perbuatan atau mungkin interaksi kami terutama saya kepada ayah bunda sekalian. Kita tutup forum pada sore hari ini dengan membaca, bagi yang muslim kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afumikum, semoga kita tetap terjaga silaturahminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah.